Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Kita semua tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kata alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kalau tidak salah kita sudah memasuki di ujung akhir di bulan Rabiul Awal 28 Rabiul Awal di tahun 1444 Hijriah. Kita sama-sama hadirnya kita di sini yang insya Allah yang pertama menjadi Duyufur Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut tamunya Allah? Karena kita di sini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memenuhi setelah menunaikan sholat isya berjamaah, yakni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni disebut dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut para tamu Rasulullah? Karena kita di sini insyaallah dengan hadirnya kita di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan salah satu langkah bukti cinta kita beliau kepada sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita yang sedikit ini yang tidak sebanding dengan cinta Rasulullah dengan umatnya ini telah akan menjadi satu wasilah yang nantinya kita semua akan dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yaumil mahsyar yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini dia istilah isim makan, zorok makan. Jadi kalau dia ngaji ilmu muka dia paham, tidak ada berarti menyalahkan. Kalau dia ngaji nahwu, ngaji ilmu sholat, ngaji ilmu lugah, ngaji ilmu bahasa Arab, cuma jangan sentak sepotong. Belajarnya duduk-duduknya di pondok. Kami dulu kalau tak ada hafal botak kepala di pondok dulu Pak, bukan dulu Pak, saya saat ini mereka paham. Kalau tidak ada hafal dunia itu dalam waktu yang telah ditentukan bersih-bersih sebanyak di pondok. Pokoknya hukumnya jelas, ada konsekuensinya kalau dia ngerti ilmu, kalau dia paham dengan ilmu lugah, paham dengan ilmu bahasa Arab, yang dimaksud dengan Maulid Nabi itu adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau ngomong dikit-dikit dalilnya mana? Antum kalau ngomong dikit-dikit itu harus ada berlandaskan dengan Al-Quran. Itu asbabun nuzul surah Al-Fil. Tahu tak asbabun nuzul surah Al-Fil itu? Tahu tak? Sebab turun ayat surah Al-Fil itu kenapa? Itu Ka'bah tidak diruntuhkan oleh pasukan gajah Abraham. Maka disebut dengan Al-Fil, surah Al-Fil, pasukan tentara bergajah. Waktu itu tidak meruntuhkan Ka'bah Raja Abraham. Tapi qadarullah, Allah cukup mengirim bala tentara yang makhluk yang terkecil, burung ababil, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah cukup mengutus makhluknya yang bernama burung ababil
membawa kerikil batu-batu dari api neraka. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dengan sebab asbabul nuzul inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang menentang Maulid sama dengan menentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ada yang namanya Maulid. Maulid ini dalam ilmu nahwu namanya isim maf'ul. Isim maf'ul ini yang lahirnya Nabi. Siapa yang menentang Maulid sama dengan menentang Nabi. Yang menentang Maulid sama dengan menentang lahirnya Nabi. Betul atau tidak? Itu maksudnya. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tidak ada dalilnya. Bapak Ibu, mohon maaf, kami tidak menyalahkan. Silahkan mereka berpendapat demikian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami amalkan apa yang kami yakini benar, dan silahkan kalian amalkan apa yang kalian yakini benar. Yang kalian benar silahkan, tapi jangan menyalahkan amalan kami yang meyakini benar. Betul? Itu sudah. Kalau sudah model macam ini aman tak? Kalau sudah model macam ini aman. Jadi sekali lagi, ini baru masa. Jangan tidak ada yang berlewat 15 menit. Coba apalan ngaji-ngajinya. Jadi ngaji ini jangan di YouTube, jangan di Google. Boleh di YouTube, boleh di Google, tapi jangan di dalam mentah-mentah. Kalau anda memakai konsep bahasa Al-Quran, silahkan. Ingat dari Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada yang ahli dzikir. Bertanyalah kalian kepada ahli yang tidak ilmu. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui. Boleh baca YouTube, boleh nonton di YouTube, boleh buka Google, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Tidak setiap yang ditonton itu betul 100%. Harus kita jalan. Ini Al-Quran yang mengajarkan. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Kembali ke hadis. Kullu bid'atun dhalalah. Kullu artinya tiap-tiap. Al-bid'atu yang mengada-ngada, ad-dhalalah sesat. Wa kullu dan tiap-tiap ad-dhalalah yang sesat benar tempatnya di dalam neraka. Ini hadisnya betul Pak. Hadisnya betul, tapi harus tahu dengan ilmu bayan, harus tahu dengan ilmu sharaf, harus tahu dengan ilmu nahwu. Dikit-dikit nahwu, Nabi dulu lebih paham lagi nahwu datang. La haula wala quwwata illa billah. Kita ni tak lowo cara lowo jangan begitu. Kalau tak tahu ngaku tak tahu jangan nak takut ngomong tahu. Itu Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, termasuk hitungan Bismillahirrahmanirrahim. 6.236 ayat, 32 ayat, 34 ayat. Berbeda ulama berpendapat tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. 77.450 kalimat dan 1.025.000 huruf. Itu Al-Quran asalnya tidak ada baris, tidak ada tanda, tidak ada titik, tidak ada koma. Makna nak maconya lah. Itulah ulama di zaman Uthman bin Affan, itu mushaf lembaran Al-Quran disusun menjadi sempurna dari pangkal surat Al-Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas. Sampai lagi ulama-ulama terus setelah masa sahabat, setelah masa tabi'in, setelah masa tabi'in sampai lagi kita di masa tabi'in, maka ulama ini menyusun kembali Al-Quran di upgrade. Bagaimana caranya supaya
umat Islam ini dia lebih mudah lagi membaca Al-Quran. Itulah dikenal dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Dalilnya warattilil Qur'an tartila, dan bacalah oleh kalian Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Apa makna tartil sini, Pak? Makna tartil di sini selain tersusun, ini juga dengan bacaan tajwid dengan baik dan benar. Pertanyaannya, sekarang lakukan Quran, la sempurna, cetakannya sudah bagus, sudah ada perkembangannya, hurufnya jelas, ada fathah, ada kasrah, ada dhamma, ada fathatain, ada kasratain, ada dhammatain, ada huruf sukun. Beda kalau dia nahu, sukun dengan huruf jazam. Ya, belum lagi yang namanya huruf huruf jar, belum lagi huruf nasab dalam ilmu nahwunya. Ini lah sudah sempurna, dan sekarang ini masih banyak di antara kita yang tidak tamat iqra tiga. Betul? Ngapa? Karena tak galak belajar. Maka itu kalau kita tak ada ilmu, nihil ilmu, tidak paham ilmu, jangan menjelek-jelekkan amalan orang lain, apalagi membid'ah-bid'ahkan. Kullu bid'ah dalalah, kullu. Ini dalam ilmu lain Pak ada maknanya dua. Kullu ada makna bimajmu' yang pertama. Kullu ada makna bijami', ada yang namanya makna majmu', ada yang namanya maknanya jami'. Apa arti kullu di sini tiap-tiap? Nah, tiap-tiapnya ini dikategorikan seperti apa? Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalah finnar. Tiap-tiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Ini Pak, kullu ini kalau dikategorikan jadi keseluruhan, biar kita paham ya. Jangan sesat, tenang. Kalau dikategorikan jadi keseluruhan, kita lebih agak. Kenapa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita belum agak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita belum bid'ah agak. Nabi tidak pernah sholat wajib terusin gede, mayat masjid Mekah, masjid Madinah, masjid Kuwait. Itu Nabi yang sholat. Kalau bicara boleh jadi Nabi kemudian tidak pernah lagi pakai mobil, jual mobil beliau toh. Nabi tidur tidak pernah lagi kasur, untal di kasur. Kalau nak jatuh, Nabi kalau dikatakan bid'ah, naik Nabi. Oh yang tadi dimana masalah ibadah, sekarang masalah ibadah, baca Quran. Yang sekarang ini zaman Nabi belum ada Pak. Speaker, Imam Masjidil Haram, salat istaqimu sufufakum. Itu bid'ah, apa pakai? Tidak ada pakai uang itu. Kalau dikategorikan jadi seluruhnya channel kalau kita. Tapi kalau dikategorikan majmu' tidak seluruhnya bid'ah itu hanya sebahagian baik. Contoh, salat dalam waktu dikurangi dari 4 waktu bid'ah bukan? Salat dalam waktu ditambah 6 waktu bid'ah bukan? Maka itu Bapak Ibu jangan kita menyalahkan sesuatu amalan saudara kita kalau kita belum paham tentang diri Allah. Sebenarnya saya tidak itu pasal masalah ini, cuma kita pasti kalau dia sudah. Jadi kita biar tahu ya tentang memahami tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan berarti kita tidak boleh melakukannya. Anak yang bawah ini, ya. Kalau Bapak Ibu ada keluarga punya paham yang seperti ini, menjadi tahu ya dengan cara baik-baik, jangan dimarahi, jangan bertentangan. Tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukan berarti kita tidak boleh melakukannya. Contoh, Nabi ketika sholat takbir imam Allahu Akbar, Nabi baca doa kita. Sahabat di belakang ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
sampai kalimat terakhir wa ma ana minal, sampai kalimat terakhir. Setelah sholat selesai, Nabi tegur, siapa yang wajib baca Allahu Akbar kabira? Ada salah satu sahabat menjawab, saya ya Rasul. Apa kata Nabi tersenyum? Futihat abwabus sama. Dengan sebab bacaan kau tadi Nabi Muhammad, dibuka pintu langit seluas-luasnya. Nabi tidak melakukannya, tapi sahabat yang melakukannya. Maka jelas pada orang lagi itu tandanya Nabi Muhammad SAW merestui. Contoh lagi yang kecil, apa? Kita bayar zakat fitrah. Kita bayar zakat fitrah, Pak. Pakai apa? Pakai beras. Iya. Pakai beras. Sekarang aku tanya, ada enggak dalil dalam hadisnya itu, dari mulai hadis yang paling sahih sampai hadis yang paling maudhu, yang palsu, tentang nas dasar mengeluarkan perintah zakat fitrah dengan beras? Ada tak? Ada tak? Kurang macam, ada beda? Kalau ada, Pak, amplop ramah ini tunjukin. Cuma amplopnya basic, jangan. Kalau ada yang ngomong ada dalil hadis mengeluarkan zakat fitrah dengan beras pakai hadis, aku juga sejuta tahun sekarang ini kok. Serius. Kalau ketemu dalilnya, yang ada itu hadisnya so'an min tamrin atau so'an min syairin. Satu so' kurma dan satu so' biji gandum. Biji gandum. Inilah kecerdasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu IQ-nya di atas rata-rata IQ-nya. Yang dimaksud dengan so'an min tamrin atau so'an min syairin, ini disebut Imam Syafi'i futil badan, makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Maka itu dikiaskan dengan makanan pokok dengan wilayah masing-masing. Kalau di daerah itu makan sagu pedak 5 buah, maka sagulah yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau di daerah itu makan jagung, maka jagunglah yang wajib dikeluarkan. Kalau daerah itu makannya gandum, maka gandumlah yang wajib dikeluarkan. Kita makan apa? Makan beras, makan nasi. Makan beras bebek kita. Kita makan nasi daging atau beras yang wajib dikeluarkan. Artinya kalau ada di daerah itu makannya sehari-hari makan batu koral, maka batu koral itu yang wajib dikeluarkan. Ini Imam Syafi'i. Dia pakai futil badan, dikiaskan makanan yang dimasuk dengan kurma, biji gandum, itu adalah makanan pokok. Ini tidak digawe oleh Nabi, bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Segala macam bid'ah bukan? Jadi mereka yang mengeluarkan zakat fitrah pakai beras itu, kalau nak dikategori menjadi bid'ah. Boleh tak kalau zakat fitrah pakai duit? Boleh tak, Pak? Boleh tak, Pak? Kuat-kuat, Pak. Jadi salah satu itu. Boleh apa tidak? Yang ngomong boleh pakai duit tunjuk tangan. Mana ngomong? Mengeluarkan zakat fitrah pakai duit tunjuk tangan yang boleh. Mengeluarkan zakat fitrah kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, Pak, bapak-bapak bukan minta di dalam kitab ada atau di kalangan saya Bapak Muhammad Syafi'i itu al-Jari atau di dalam kitab Fathul Mu'in atau di dalam kitab Al-Bajuri katakan Al-Rasul Al-Rasul Al-Bajuri atau di dalam kitab Fathul Wahab atau di dalam kitab Al-Muhaddab Babus Zakat, di keterangan bab zakat di sini dijelaskan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan duit. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan duit tidak sah zakat fitrahnya.
Tapi ada yang boleh, ulama yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu pakai al-fulus. Imam menurut taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Imam apa? Hanafi. Tapi berbeda soalnya. Imam Hanafi dia merujuk dengan hadis tadi dengan dalil so'an min tamrin atau so'an min syair. Yang dimaksud dengan tamr dengan syair itu adalah 2 baik. Ditambah 2 lebih baik. 1 kurma, kedua biji gandum, ketiga zabib, anggur, keempat disebut dengan gur, makanan sejenis keju dicampur dengan kismis, itu yang mahal. Tapi yang standarisasinya Pak ada 2, kurma dengan biji gandum. Ada yang melapor, salah kalau ada yang mau jadi ada ngebuyan kalau bukan yang mau jadi ada ngebuyan dia yang bolong. Sikok lagi, kalau dia baca surah Al-Fatihah pakai bismillah. Alhamdulillah, itu bukan pakai bismillah, Bang. Dia itu baca bismillah, tapi sir. Kenapa Mekah Madinah tidak pakai kunut? Mekah Madinah tidak pakai kunut. Itu mayoritas mazhabnya Imam Hambali. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhabnya Imam Malik. Mereka yang pakai kunut di waktu subuh dan mereka punya dalil. Silakan. Imam Syafi'i ada dalil, otentik, ada dalil mutawatir. Hadis itu mutawatir, hadis itu ada. Imam Syafi'i punya dalil bahwa Nabi Muhammad itu dia melakukan kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Itu hadisnya. Jadi yang kunut pakai subuh, kunut mau silakan. Tapi konsekuen. Kalau makmum dia adalah imam yang pakai kunut, makmum harus melok apa yang digagalkan oleh imam. Tidak sah hukum yang makmum berjamaah dengan imam yang pakai kunut sementara makmum tidak galak kunut. Betul? Ini mazhab Imam Syafi'i ngajilah di dalam kitab Kasyifatus saja. Tidak boleh, Pak. Dan konsekuen juga kalau imam tidak pakai kunut, makmum jangan nambahi kunut. Inilah yang terjadi di masa Imam Syafi'i sama masa Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mereka datang sama-sama wilayah, mereka sama-sama menghormati. Imam Syafi'i datang ke mayoritas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan pakai kunut. Ketika ditanya kenapa tak kunut, aku menghormati pendapat Hanbali. Begitupun juga sebaliknya, kan indah. Ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umat itu menjadi rahmat. Jadi Pak, kalau kita model macam ini saling hormat menghormati, aman. Baca duduk sama-sama, baca pelanggar sama-sama, baca muji sama-sama, baca diskusi sama-sama. Makna caranya menyelesaikan tempat duduk yang belum kelar. Nah ini tempat duduk yang belum kelar ini belum mau diterima. Ini tahu dulu. Belum ini masih mukadimah. Nah, itulah. Ya, ini butuh. Butuh kan? Tempat butuh tu lah. Duduk sama-sama, kelakar sama-sama, cerita sama-sama. Kalau kita punya kepala dingin, meskipun pahamnya berbeda, duduk sama-sama, mana caranya supaya solusinya kita bisa melarkan tempat duduk ini begitu. Ini asas itu nih. Kalau nak keterangan mungkin berat, tapi kalau yang berat sama-sama kita jinjing, yang berat sama-sama kita ikut, yang enteng sama-sama kita ringan kita jinjing, maka insya Allah tidak ada suatu permasalahan yang terselesaikan. Ini berapa nih Pak Erwandi? Keseluruhan hitungannya. Dapat berapa totalnya kira-kira? 120 juta. Nah, 20 juta. Hai, banyak orang kayu sini. Buat teh. Apa kita nak jalan jelas malam ini? Kau mulai dari aku dulu. Ayo. Bapak Ibu
Ini ayat kita. Jadi dari dalam sebuah hadis apa kata Rasul? Satu orang tajid di mayyit wa huwa fi qabri. Ada 7 pahala yang mengalir pahala bagi si mayit sedangkan si mayit sudah berada di alam kubur. 7. Yang kita tahu 3. Idana al-insan itu ma'alu. Kalau meninggal maka terputus amalnya bila meninggal kecuali 3. Saudara jariah, jadi yang bermanfaat anak yang soleh. Ini ada 7. Kalau bukan dulu panjang, ambil sikap lebih. Apa salah satunya? Bana masjid. Termasuk yang membangun masjid, khususnya masjid pada umumnya musola, majelis taklim, pondok pesantren yang intinya itu rumah takfir, segala sesuatu bentuknya untuk keagamaan, PKK yang terbengkalai, termasuk ini masjid. Satu batu bapak ibu tempelkan di situ taruh abadan selama-lamanya, pahalanya akan mengalir sampai seterus-terusnya. Cuma kadang-kadang kita saya kapal lama itu lah berapa? Kapal lama itu tahu apa yang baca kita bantu. Tidak bisa kita bantu dengan kartu, bantu dengan ide, gagasan. Tidak baca bantu dengan ide, bantu dengan tenaga. Tidak baca bantu dengan tenaga, bantu dengan doa minimal. Pendalam tulis apa doa apa beginilah dan tidak. Lepas itu lagi dah, kemudian support lagi dah, nomor apa lagi dah, NATO itu, nah model macam ini lah yang bisa gerak, belum mati dengan itu. Jadi kita sama-sama gerakan yang mudah-mudahan ini proses ini cepat selesai. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan keberkahan kepada hadir maulid pada kali ini, mudah-mudahan Masjid Al-Qudus ini segera diselesaikan bangunannya. Amin. Jamaahnya semakin ramai insyaallah. Amin. Yang sembuh juga metu galo. Amin. Pokoknya metu enggak metu banget. Yang sembuh di belakang itu ceritanya. Nah, kita balik tentang sejarah peringatan Maulid Nabi. Di masa Nabi, memang Nabi tidak pernah memperingati Maulid Nabi seperti yang kita lakukan. Tapi Nabi pernah mengekspresikan rasa syukurnya ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, hari Senin kenapa kau berpuasa? Nabi menjawab, dari kayu maulid tuhi. Aku berpuasa di hari Senin adalah hari Senin, hari di mana aku dilahirkan. Maka Nabi mengekspresikannya dengan rasa syukurnya itu, menyambut hari lahirnya dengan puasa. Itu Nabi. Sekarang kita menyambut hari lahirnya Nabi dengan banyak-banyak membaca tarikh sejarah. Nah, yang kita coba lihat tadi ini ada orang Ustaz Abdullah ya. Abdullah Rasulullah ya. Masyaallah. Kalau ada posan aja. Travel anak aja. Ustaz Abdullah Rasulullah yang punya dapat aja. Oke, jadi apa namanya? Apa tadi? Tarikh sejarah yang dibaca sejarah. Ada momen namanya di zaman dulu, di zaman masa 511 Hijriah, itu ada seorang yang bernama Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Di masa itu dia adalah lomba syair-syair, pujian-pujian, kemudian mengungkapkan rasa cinta, bahkan mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bertandinglah, dulu ada tanding Pak, depan Ka'bah, siapa yang menang, kemudian tanding penyair. Maka itu dalam Al-Quran ada nama surah Asy-Syu'ara, para penyair artinya. Setelah tanding, maka menanglah Sayyid Ja'far Al-Barzanji.
Di masa itu tahun 511 Hijriah, setelah masa tabi'in, setelah masa sahabat, di masa tabi'in. Nah kemudian begitu benar syair ini digantung di dinding Ka'bah masanya waktu itu. Yang jalan coba-coba al-jannatu wa na'imuha sa'adu ilahi yusalli wa yusallim wa yubarik